Hai Sobat Makan, akhirnya Manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Pada cover Manga One Punch Man chapter 210 ini, terdapat gambar Suiko pamer itu dengan background Saitama selancar di atas papan yang diangkat Suiryu. Tak lupa Genos juga berlarian mengejar senseinya yang dibawa Suiryu. Dan judul chapter kali ini adalah Camp Pelatihan Intensif. Di awal scene kita diperlihatkan sebuah kafe di mana Amaimas mentraktir Saitama. Dalam percakapan Amaimas berkata, "Tadi malam aku benar-benar mengira kau menolakku. Bagaimanapun juga, terima kasih telah menerima ajakanku," kata Amaimas sembari duduk. Lalu Saitama dengan wajah senang membalas, "Aku tidak menyangka kau sedang berbicara padaku. Yah, diajak makan siang bukan hal biasa, dan kebetulan aku sedang luang juga." Setelah itu Amaimas menjelaskan tentang tempat yang dikunjunginya ini. Ini kafe yang biasa aku kunjungi. Tempatnya tenang, suasananya enak dan belum banyak orang yang tahu. Tak berselang lama pelayan menghampiri mereka dan menanyakan apa yang ingin mereka pesan. Karena sudah siang, Saitama mengatakan ingin minuman segar. Tanpa basa-basi Amaimas berkata, "Untukku lemon spesial dari rumah ini. Untuk dia, ginger ale rasa shiso." Bacanya gimana ini? Setelah Amaimas memesankan minuman tadi, wajah Saitama langsung berubah. Lalu Amaimas berkata, "Baiklah, waktu itu berharga. Jadi, mari kita ke topik utama sebelum minumannya tiba. Bodak berjubah, kau tahu bahwa dunia saat ini sedang memasuki era perubahan baru." Mendengar panggilan bodak berjubah, raut wajah Saitama langsung berubah jadi jengkel. Meskipun begitu, Amaimas tetap melanjutkan ceritanya. "Dulu, ada banyak negara di dunia ini dan mereka terus-menerus berperang merebutkan tanah dan sumber daya. Seiring waktu, populasi menurun. Dan demi melindungi kelangsungan hidup spesies, umat manusia menyatukan bahasa dan membentuk pemerintahan global. Itulah tanda dimulainya era perubahan pertama. Namun, dampak perang dunia terus merusak bumi. Dan akhirnya, karena pencemaran lingkungan, perubahan iklim ekstrim, kenaikan permukaan laut, dan penyebaran besar-besaran makhluk berbahaya, manusia meninggalkan wilayah lain dan memusatkan segala upaya mereka untuk membentuk satu super benua dan bermigrasi secara massal. Setelah melewati era perubahan kedua, negara tunggal ini tumbuh sangat pesat. Meskipun belum selesai cerita, Amaimas melihat Saitama yang kurang tertarik dengan topik yang dibahas. Lalu Amaimas bertanya, "Sampai di sini, kau sudah pernah belajar di sekolah dasar kan?" Gak sempat Saitama menjawab, Amaimas malah lanjut cerita lagi cuy. "Oh iya, karena beberapa alasan, aku juga sesekali meneliti soal biologi. Manusia juga disebut sebagai organisme eutrofik. Artinya, kita adalah spesies khusus yang bahkan bisa mengendalikan lingkungan untuk keuntungan kita sendiri. Luar biasa kan? Meski tubuh kita lemah dibandingkan hewan lain, tetap masuk akal kita bisa bertahan selama ini." Kemudian pelayan datang mengantarkan minumannya. Namun hal itu belum membuat Amaimas berhenti bercerita. Ia tetap melanjutkan cerita sampai Saitama tak sempat nyeruput minumannya. Tapi sekarang, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengubah lingkungan. Kita sedang memasuki era perubahan ketiga. Menurutmu, apa penyebabnya? Yaitu kemunculan musuh alami umat manusia, makhluk yang memiliki kecerdasan tinggi, para monster. Beberapa tahun lalu, itu masih kejadian langka. Tapi sekarang, peringatan evakuasi ada di mana-mana. Sampai-sampai kita sudah lelah mendengarnya. Yang paling mengkhawatirkan, mayoritas monster itu muncul dari dalam umat manusia sendiri. Sama seperti saat kau minum obat ketika flu. Bagaimana seharusnya kita menghadapi kemunculan para monster? Umat manusia tidak punya pilihan selain membentuk pertahanan. Dengan kata lain, para pahlawan. Kita harus menambah jumlah pahlawan yang benar-benar bisa diandalkan. Sangat penting adanya pahlawan sejati yang memiliki karisma, bisa menginspirasi orang lain, dan menjadi pemimpin. Kelahiran seorang pahlawan sejati akan membawa perubahan baru dalam dunia yang kacau ini. Bodak berjubah, kaulah yang akan menjadi pahlawan itu. Aku sudah memutuskan akan menjadikanmu superhero. Percayalah padaku, dan ikutlah denganku. Kalau menyangkut hal baik, kita harus bergerak cepat. Pertama, kita mulai dengan saling memahami. Selanjutnya, kita akan naik mobil sewaan dengan sopir. Aku sudah memesannya.
Sambil makan siang, aku ingin tahu pendapatmu. Kalau kau punya alergi atau semacamnya, tinggal bilang saja. Mengembangkan teori terselubung tentang pahlawan dan keadilan. Aku sedang mempertimbangkan untuk mengeliminasi para pahlawan peringkat S. Tapi manajerku belum tahu, jadi jangan bilang siapa-siapa dulu. Aku juga sedang bekerja sama dengan pakar riset rambut. Cepat, kau cuma perlu tanda tangan di kontrak ini. Penyediaan perlengkapan tempur yang efektif untuk meningkatkan kemampuan pahlawan peringkat B ke bawah, membangun ikatan kepercayaan, menyingkap pola pikir para petinggi asosiasi. Mendengar ceramah yang sangat panjang dan sangat penting, Saitama malah hanya fokus pada minumannya. Ia sampai bergumam, kenapa orang ini seenaknya memilihkan aku minuman? Aku terlalu terdistraksi sampai nggak bisa fokus ke obrolannya. Sekarang Saitama dan Amaimas sudah pindah tempat untuk makan siang lengkap dengan pakaian kimononya. Sampai-sampai Saitama berkata, "Oh, ini terlihat enak. Kenapa kau memperlakukanku sebaik ini?" tanya Saitama. Lalu Amaimas menjawab, "Ini bukan perhotelan. Tahu kan, aku selalu menjelaskan bahwa itu adalah camp pelatihan intensif. Aku juga membatalkan seluruh jadwalku selama 2 hari penuh." Kemudian Saitama bertanya, "Apa kau akan berlatih denganku?" Amaimas menjawab, "Tidak." Lalu Amaimas menjelaskan pelajaran ke Saitama layaknya seorang guru. "Kekuatanmu sudah terbukti, tapi aku tidak yakin dengan nilai-nilai dan sisi kemanusiaanmu. Makanya, untuk memperluas kemampuanmu sebagai pahlawan, aku ingin mengajarkan padamu apa yang bisa aku sampaikan. Ini semacam pembelajaran. Asosiasi Pahlawan telah menyetujui anggaran besar untuk mendukung karirmu. Di camp intensif ini, aku akan mentransfer seluruh pola pikir, filosofi, dan pengalamanku padamu dengan satu keyakinan yang tak tergoyahkan. Seorang pahlawan harus selalu kuat, tampan, dan harus menang tanpa gagal. Tapi, seperti halnya anime dan film bisa memberi kita semangat dan inspirasi, aku percaya kita bisa menciptakan di dunia nyata seorang pahlawan yang hanya dengan eksistensinya saja sudah mampu memberi harapan di hati semua orang. Tak mungkin menjawab semua jeritan minta tolong. Dan itulah cita-cita seorang pahlawan sejati bagiku. Namun, melihat Saitama malah molor dengan penjelasan cuma 10 menit, Amaimas berkata, "Bangun botak berjubah." Setelah bangun, Saitama berkata, soalnya kisah sang pahlawan ini terlalu lama buat dimulai." Mendengar perkataan Saitama, Amaimas bengong sembari menunjukkan hasil oret-oretannya. Oret-oretannya antara lain popularitas, expose di media, jumlah penggemar, jadi bahasan, ikon pahlawan, kekuatan kelas A, teknik rahasia, suara, wajah, yel-yel fans, iklan komersial, anggaran, dan scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan guru Amaimas mengajari seorang murid Saitama supaya menjadi pahlawan yang ideal dan terkenal. Ya intinya hanya itu sih. Meskipun Saitama tidak suka dengan cerita panjang, di sini Saitama tak nampak marah. Karena apa? Karena ia ditraktir makan gratis cuy. Lumayan buat orang pas-pasan kayak Saitama. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man chapter 210. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.